Tadi disampaikan oleh Bu Nike, kita tidak hanya memberikan solusi kepada tentu kebutuhan nelayan, dan nanti saya menjadi catatan Pak mengenai Petralite-nya, tapi hari ini baru solar dulu. Kita juga mendorong ada program-program untuk perbaikan kehidupan nelayan. Salah satunya tadi bagaimana kita meminta Pertamina juga memberikan program CSR untuk keluarga nelayan. Cilacap dan Banyumas ini apresiasi sekali kepada Pak Menteri Erik dengan Pak Teten atas program solusi nelayan ini. Tentunya ini memberikan kenyamanan, ketenangan untuk nelayan berusaha dan bisa memastikan ketersediaan BBM untuk mereka. Jadi kita harapkan program-program dari Kementerian BUMN dan juga dari Koperasi UKM ini bisa sangat membantu para nelayan. Dan ke depan bukan hanya ketersediaan BBM, tapi juga penyerapan dari hasil produk perikanan tadi Pak Erik sudah sampaikan juga akan dibantu. Untuk kita harapkan program-program dari kementerian terus bisa membantu nelayan khususnya di Cilacap ini. Terima kasih sekali lagi. Ya tentu kita tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan, kelautan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat kehidupan nelayan kan masih di situ-situ saja. Karena itu kami dari pemerintah ditugaskan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, Pak Teten sebagai Menteri Koperasi, saya sebagai Menteri BUMN, untuk coba berinisiasi mencarikan solusi untuk nelayan yang memang taraf hidupnya harus ditingkatkan. Kesejahteraan nelayan harus menjadi bagian penting daripada program pemerintah. Salah satunya memang tadi yang disampaikan, solusi nelayan pada hari ini memang masih untuk memberikan akses di mana harga BBM yang selama ini mungkin didapatkan nelayan harga 7.000 sampai 10.000, hari ini kita pastikan harganya 6.800. Memang Cilacap sebagai pilot project. Nanti insya Allah kita akan kembangkan di beberapa daerah lain. Tidak cukup di situ, kita juga memastikan bersama Pak Teten di mana koperasi ini menjadi ujung tombak supaya apa? Sasaran daripada BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Karena dengan koperasi itu berarti ada nama dan alamat dan ada sistem digitalnya yang tadi dikasih lihat. Jadi kalau misalnya ada yang bawa dirigen, nggak ada masalah karena ada sudah ininya, datanya, barcode-nya gitu, jadi kelihatan. Ini yang kita jaga. Nah disitulah kenapa kita juga mendorong yang namanya pembiayaan untuk nelayan. Ya dari Pak Teten, koperasinya diberikan pembiayaan. Kami dari BRI kita mendorong pembiayaan buat nelayan. Ibu-ibu nelayan pun tidak ditinggalkan karena ibu-ibu nelayan itu ada juga penghasilan tambahan, ya hasil tangkap itu ada di proses tambah karang yang dibikin macam-macam. Nah ini juga PNM Mekar juga hadir. Nah ini yang kita lakukan tahap hari ini. Kalau ini berjalan dengan baik, kita 7 lokasi kita lakukan. Berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Nanti pelan-pelan untuk pilot project di Cilacap, Pak Teten dan saya juga berusaha keras mencari juga yang namanya pembeli. Ya, pembeli untuk hasil nelayan. Nah, Pak Teten bisa menambahkan bagaimana kalau mau dibeli harus ada proses yang tepat. Nah, silakan Pak Teten. Ya, jadi kita sebenarnya memikirkan lebih jauh bukan hanya bagaimana nelayan bisa mendapatkan akses bahan bakar. 60% biaya produksi nelayan itu lebih bahan bakar. Sehingga ini akan berdampak terhadap kesejahteraan. Tapi kita juga memikirkan bagaimana hasil tangkap nelayan ini kita bisa mendapatkan menghasilkan keuntungan kesejahteraan secara. Nah, ini yang sedang kami jaga dengan baik. Ya, jadi dari hulunya, dari mulai pembiayaan, akses kepada bahan bakar, juga nanti diperlukan tempat-tempat lain misalnya es, pabrik es, cold storage, sampai nanti bagaimana kita mencarikan objek yang tepat apakah ke pasar dalam negeri atau pasar luar.
sehingga nanti para nelayan itu punya keuntungan yang maksimal. Tidak seperti sekarang rata-rata produk nelayan itu nggak pernah di grading, ya, dijual warna tanpa ada grading. Padahal kalau dilakukan tadi pengolahan dan termasuk vokasi sangat lalu baru model seperti ini yang kami pikirkan.